Itu muhasabah akhir tahun yang disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Lutfi Hidayat. Beliau adalah pengasuh majelis Baitul Quran Rantau yang bisa diikuti kajian beliau secara langsung atau bisa juga melalui Facebook maupun YouTube. Kepada ustadz kita, kepada guru kita, kepada Kiai Haji Lutfi Hidayat, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamidan billah wa musalliyan ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah, pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di penghujung akhir tahun Masehi ini kita masih dan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala berbagai kenikmatan. Semoga salawat dan salam semoga juga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, keluarga beliau, dan pengikutnya hingga akhir zaman ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu dosen, kemudian tenaga pendidik, mungkin mahasiswa ya, PSPD OLM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dengan berbagai keterbatasan dalam kondisi masih pandemi. Sebelumnya ulun mohon maaf, mungkin barangkali komunikasi kita tidak begitu maksimal karena ulun tidak bisa sepenuhnya ya bertatap muka dengan pian-pian. Jadi kalau ada tutur kata, kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimakumullah, insya Allah tema yang akan kita sama-sama renungkan ya, mungkin dalam bahasa kitanya dan ini adalah bahasa Arab muhasabah. Muhasabah, hasabah dari kata hasabah artinya kita menghitung-hitung ya, berpikir ya, apa saja kira-kira yang telah kita lakukan, apa saja kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan, dan apa saja barangkali kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan menghisap, menghitung, ya, mengira-ngira kita akan lebih tahun depan kita akan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada suatu qaul, suatu perkataan yang sangat terkenal, hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu, ya, hisablah ya, hitung-hitunglah ya, berpikir merenunglah ya atas apa yang telah kita lakukan qabla an tuhasabu ya, sebelum kalian akan dihitung ya. Bahasa yang sering kita dengar langsung saja maknanya adalah dihisab ya. Artinya sering-seringlah kita melakukan hisab sendiri di dunia ini sebelum kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhitungan yang sangat-sangat cermat. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Itu ayat yang barangkali sudah kita sangat kenal di dalam surat Yasin. Ahsa itu dalam bahasa Arab adalah
suatu penghitungan muhasabah yang sangat-sangat cermat. Bahkan asar-asar kita, bekas-bekas kita, barangkali panasnya tempat duduk kita ketika kita melakukan kebaikan itu akan diakuntabilitas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah hisapan yang sangat cermat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih dalam kesempatan kali ini kita mengambil tema muhasabah fi akhir sanah. Al-mu'min fi akhir zaman. Muhasabah pada akhir tahun dalam posisi atau dalam tema seorang mukmin yang hidup di akhir zaman. Jadi kita melakukan muhasabah di akhir tahun tentang kondisi akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, memang benar bahwa kita ini berada pada akhir zaman. Dalam beberapa keterangan nas bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih umurnya 1.500 tahun. Nah, sementara kita sekarang ini sudah berada 1442 Hijrah. Jadi kurang dari 100 tahun lagi umur ya, secara kasar lah bagaimana umur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, agar kita memiliki sikap yang tepat menghadapi akhir zaman ini, kita tetap menoleh dan harus mengembalikan bagaimana pandangan baginda Rasulullah tentang kondisi akhir zaman ini. Ada beberapa hadis yang barangkali kita sama-sama muhasabah, sama-sama kita renungkan. Hadirin rahimakumullah, Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Ibnu Majah di dalam sahihnya mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'manu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah wa qila ma ar-ruwaybidah qala ar-rajulu tafih fi amril 'ammah. Ini hadis yang pertama, bagaimana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jauh sekali berada dengan kehidupan kita, tapi beliau menjelaskan bagaimana nanti umatnya ini. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang kepada umatku ini, kata baginda Rasulullah, sanawatun, masa-masa atau tahun-tahun. Sanawat jamak daripada sanah, ya. Tahun-tahun khadda'atun, yang penuh dengan penyesatan, yang penuh dengan hoax barangkalilah bahasa sekarangnya. Jadi sanawatun khadda'atun, ya, tahun yang penuh dengan berbagai kebohongan. Nah, ini nanti kita konfirmasi apakah yang digambarkan oleh Rasulullah itu terjadi pada zaman kita sehingga kita pas di dalam mensikapinya. Kemudian dalam lafaz yang lain baginda Rasulullah menyatakan bahwa akan datang ya'ti 'alan nasi zamanus sabir, akan datang kepada kalian zaman yang harus penuh dengan kesabaran. Fihim ala dinihi, mereka di dalam beragama, umat Islam di dalam memegang agamanya ini al-qabid alal jamri, seperti bagaikan memegang bara api. Dilepas itu adalah akidah kita, tapi kalau kita memegang kuat, ya, apa yang menjadi prinsip agama kita itu sangat-sangat sulit, bahkan dikatakan tadi bagaikan memegang bara api. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi sebuah konfirmasi bagi kita
bahwa kita apakah hidup pada zaman yang demikian. Bahkan baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa akan datang kepada kalian satakunu fitan. Langsung baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa akan datang kepada kalian zaman yang penuh dengan fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, bagaikan sekerat malam yang penuh dengan gelap gulita. Pada saat itu digambarkan oleh baginda Rasulullah, seorang laki-laki subuhnya atau paginya dia dalam keadaan beriman, kemudian sorenya dalam keadaan kufur. Ada paginya atau sorenya dalam keadaan beriman, kemudian paginya dalam keadaan kufur. Artinya begitu sesak ya kondisi zaman akhir zaman ini yang menggambarkan bagaimana fitnah, ya fitnah dalam arti bala berbagai ujian dan cobaan atas kaum muslimin yang hadir atau berada pada zaman tersebut. Nah, hadirin yang rahimakumullah, dalam hadis yang pertama tadi dijelaskan rincian berikutnya ketika bahwa Rasulullah SAW menjelaskan sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang pada umatku ini zaman yang penuh dengan penyesatan, penuh dengan fitnah. Apa di antaranya? Yusaddaqu fihal kadzib. Yusaddaq, dibenarkan ya padanya pada zaman tersebut al-kadzib, orang-orang pembohong. Ya, barangkali ini adalah gambaran pembolak-balikan. Ya. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Tetapi didustakan pada zaman itu orang-orang yang benar. Ya. Kemudian wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dikasih amanah, dikasih kedudukan mereka yang menjadi dan hakikatnya pengkhianat. Wa yukhawwanu fihal amin. Sementara dikhianati, dipersekusi, dikriminalisasi mereka-mereka yang memegang amanah. Kembali lagi ini menjadi muhasabah kita. Apakah kita memang berada pada zaman yang demikian? Dan Rasul menjelaskan, mengindikatorkan pada zaman tersebut wa yantiqu fiha arwaibidah, dan pada saat itu kata baginda Rasulullah bercakap-cakap ya banyak bapandir bahasa kitanya pada zaman tersebut arwaibidah. Ruwaibidah apa artinya? Ditanyakan kepada Rasulullah, wa ma arwaibidah, apa ruwaibidah itu Rasulullah? Qala ar-rajulut tafih, laki-laki atau seseorang yang tafih fi amril amah, yang dia bodoh, yang dia tidak capable dalam persoalan-persoalan umat, dalam persoalan-persoalan yang dia diamanahi tadi. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, dari sesaknya dada yang kadang-kadang menghimpit kita, kita tidak perlu pada akhirnya menyalahkan keadaan. Tapi inilah ya, kita ditentukan diqadhakan Allah Subhanahu wa taala, dan memang inilah ya apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi dikatakan ruwaibidah. Ruwaibidah itu dari kata rabit yang artinya bodoh, tetapi ada dalam bahasa Arab ada istilah katib, kutayyib ya semacam penghinaan sebenarnya. Rabit itu sudah bodoh, ruwaibidah itu lebih bodoh lagi ya. Jadi dalam beberapa keterangan lain dikatakan jahil murakkab ya. Jahil murakkab itu adalah bodoh yang bertumpuk-tumpuk. Kadang-kadang
ulun melihat bahasa-bahasa eee, Rocky Gerung barangkali ada beberapa menggambarkan bagaimana, apa namanya, kondisi-kondisi yang pada zaman fitnah ini baginda Rasulullah SAW mengatakan, mereka-mereka yang banyak berbicara itu adalah, mereka-mereka yang Ruwaibidah, ya. Hari ini dia bicara, besok atau lusa dia lakukan konfirmasi. Hari ini dia bicara, kemudian yang berikutnya dia berbicara yang lain. Inilah beberapa, gambaran yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh, ya 1500 tahun yang lalu. Masya Allah. Sehingga di dalam beberapa keterangan syarah hadis, ini juga menunjukkan bagaimana bukti kenabian Rasulullah SAW, beliau menggambarkan apa-apa yang terjadi pada akhir zaman. Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga ala kulli hal, ya, ketika kita mengetahui atau memahami bahwa kita berada pada zaman yang seperti sekarang ini, yang paling penting adalah bagaimana sikap kita. Jadi Masya Allah, kita ini sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah, diberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana kita hidup, yang berikutnya juga kita diberikan mu'alajah, diberikan makhraj, diberikan mukhrij, ya, diberikan jalan keluar atas persoalan-persoalan ketika kita berhadapan dengan zaman fitnah tersebut. Dalam hadis yang lain yang cukup panjang pengantarnya, kalau dalam slide itu di halaman yang kedua, bahwa satakunu fitan. Ya, jadi dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan dari Rasulullah bahwasanya akan datang fitan. Fitan itu adalah jamak daripada fitnah. Ya, sama pada prinsipnya tadi dikatakan sanawatun khadda'atun. Di sini satakunu fitanun. Akan datang kepada kalian kata Rasulullah zaman yang penuh dengan fitnah. Qultu, kemudian dikatakan, wamal makhraju awil mukhrij minha. Apa solusi, apa pegangan, apa makhraj, ya, kharaja itu keluar, makhraj itu istilahnya solusi atau mukhrij, jalan keluarnya seperti apa. Wamal makhraju awil mukhriju minha ya Rasulullah, qala, dengan apa namanya, cukup singkat baginda Rasulullah SAW menjelaskan satu solusinya, kitabullah, ay Al-Quran. Nah, yakni kitabullah. Jadi apapun persoalan-persoalan kita yang terjadi pada zaman ini, rahasianya adalah kita harus betul-betul mengamalkan kembali kepada Al-Quran, termasuk juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan bagaimana keistimewaan-keistimewaan Al-Quran yang sebagai jalan keluar tersebut. Dia apa? Kitabullah, kitabullahi fihi naba'u ma qablakum. Dia merupakan kabar apa-apa yang terjadi sebelum kalian, wa khabara ma ba'dakum, wa khabaru ma ba'dakum. Berita-berita yang akan terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti sebenarnya kalau banyak mendalami Al-Qur'an, banyak sekali melihat bahasa-bahasa Al-Qur'an yang cukup yang sangat-sangat teliti dalam mengkhabarkan sebuah indikator kebenaran. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kata di dalam Al-Qur'an yang mirip, yang untuk menggambarkan suatu kepastian, baik kepastian yang telah lalu atau kepastian yang akan datang. Nah, ini bahasa Allah Subhanahu wa taala, bahasa Al-Qur'an. Kalau menggambarkan kejadian yang pasti di masa yang lalu, Al-Qur'an menggunakan dengan kata id. Kalau kita terjemahkan dan ketika, dan ingatlah ketika. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu dengan kata-kata id itu memberitakan
ya, suatu berita, suatu kasus atau suatu kisah yang pasti, ya, yang terjadi pada masa lampau. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu dengan kata idz, ketika, dan ingatlah ketika, kata Allah, ya, Rabbuka, Tuhan engkau, Rabb engkau berfirman kepada malaikat. Allah menggambarkan suatu kejadian masa yang lalu. Wa idz qulna lil malaikati isjudu, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang akan datang itu adalah Al-Qur'an menggambarkan dengan indikator kata idza, ya. Jadi ini memang kadang-kadang kalau kita hanya mengandalkan terjemah, ya idza itu kan artinya apabila, ya. Tetapi dalam bahasa qarinah, ya, dalam bahasa indikator Al-Qur'an, itu kalau dengan kata idza menggambarkan masa yang akan datang tapi pasti. Nah, ini adalah sebuah, apa namanya, kata yang tidak dimiliki dan tidak mampu diungkapkan oleh makhluk. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa menggambarkan keadaan yang masa akan datang tapi pasti? Nggak bisa kita. Kalau menceritakan yang lalu itu, apa namanya, kita bisa, ya, hakul yakin, ya. Misalnya ulun, berkisah, ulun ini dahulu tahun 1991, eee, juga mendaftar, apa dahulu namanya, sekarang apa, undangan, ya, waktu itu apa istilahnya, tahun 1991, ulun dulu SMA 2, Bapak Ibu sekalian, daftar ada 2 waktu itu, undangan lah ya, ada satu di IPB, ada satu di Universitas Lambung Mangkurat. Alhamdulillah waktu itu lulus dua-duanya. Satu IPB, satu, kedokteran Unlam, ya. Jadi kalau seandainya Allah mentakdirkan ulun waktu itu adalah milih yang pertama, itu, angkatan mungkin kalau ada yang kenal Dokter Taufik, ya, itu sekelas dengan ulun SMA 2. Nah, itu ulun bercerita tentang bagaimana masa yang lalu bisa kita manusia. Tapi ulun tidak bisa mengatakan masa yang akan datang, tapi pasti. Namun Al-Qur'an bisa. Ya. Dengan kata apa? Idza. Coba kita buka misalnya dalam Al-Qur'an, idza waqa'atil waqi'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, idza, apabila zulzilatil ardu, digoncangkan. Ragu nggak kita? Enggak. Ya, karena pertama kabar Al-Qur'an, dan mereka dan yang mulai mendalami bahasa-bahasa Al-Qur'an itu dikemukakan dengan kata idza. Bahasa kitanya terjemahannya cukup dengan idza, apabila. Tetapi indikatornya di dalam Al-Qur'an, idza itu adalah kata yang mengawali untuk yang akan datang pasti. Nah, misalnya ya, idza balagatil hulqum, apabila telah sampai di tenggorokan. Dalam tafsir dikatakan ar-ruh, idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ila minkum walakin la tubsirun. Saya kira kita sudah banyak hafal dalam suratul Waqiah. Apabila ruh itu datang di tenggorokan, siapa kira-kira Bapak Ibu sekalian yang memastikan tidak akan datang ruhnya di tenggorokan, tidak mati? Nah, Masya Allah. Jadi Al-Quran menggunakan dengan kata idza. Nah, jadi tadi ini adalah penjelasan bahwa Al-Quran sebagai solusi dalam akhir zaman ini, dia menceritakan naba. Ya, naba itu juga dalam bahasa Al-Quran adalah berita besar, berita penting. Ya, Masya Allah Bapak sekalian, kalau apa namanya, kita melihat Al-Quran ini luar biasa. Ya, kalau betul-betul kita mau meresapi dan merasakan
mukjizat yang masih bisa kita rasakan pada saat ini adalah Al-Qur'an. Luar biasa. Mau dari sisi mana saja kita memandang, ya, Al-Qur'an ini luar biasa, ya. Dia mengkhabarkan tadi berita-berita sebelum kalian, wa khabaru ma ba'dakum, wa hukmu ma bainakum. Dia menjadikan hakim, hukum di antara kalian. Wa huwal faslu laisa bil hazl. Dia Al-Qur'an itu serius, bukan untuk main-main, ya. Makanya oleh sebab itu, hadirin yang rahimakumullah, kalau kita memang ingin bergetar ya mendengarkan Al-Qur'an dan sebagainya, itu memang kita perlu menyesuaikan atau kan membersihkan diri kita ya, membiasakan bercengkrama dengan Al-Qur'an. Yang kadang-kadang kita tidak bisa ceritakan, namun kita bisa rasakan. Ya. Itulah kadang-kadang ya Habib Abdullah Bahlega almarhum itu pernah menjelaskan, kata beliau, apa yang dikhabarkan Al-Qur'an itu rasa rasakno begitu ya dalam bahasa Jawanya, rasakan begitu ya. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, rasakan, itu kabar Quran. Nah, kemudian yang berikutnya wa huwallazi man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Dan siapa saja yang meninggalkan Al-Qur'an tersebut bagi orang-orang yang jabbar, yang arogan, itu dia akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita melihat orang-orang yang arogan, kemudian dia melakukan berbagai kezaliman, ini Allah menceritakan, Rasulullah menghabarkan, qasamahullah, Allah akan hancurkan. Kemudian waman ibtagha al-huda, barang siapa yang ingin mencari petunjuk, barang siapa yang mencari petunjuk selain darinya, dia akan sesat. Ya, kalau kita mencari petunjuk selain Al-Qur'an, itu tidak akan pernah benar. Wa huwa hablullahil matin. Dia adalah tali Allah yang sangat kuat ya untuk berpegang kita kepadanya. Wa huwa dzikrul hakim, dia adalah peringatan yang sangat bijaksana. Wa huwa siratul mustaqim, dia adalah jalan yang lurus. Wa huwallazi la tazighu bihil ahwa, dan dia tidak akan menyimpang. Kita kalau berpegang ke Quran, tidak akan menyimpangkan kita. Wala taltabisu bi al-alsinah, dan tidak akan silap lidah kita kalau kita senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan. Wala yashba'u minhu al-ulama, tidak akan pernah penuh ya bagi orang yang alim ya, mereka tidak akan pernah bukan puas ya, tidak akan merasa terus saja kayak rindu terhadap Al-Qur'an. Wala yakhlaqu an kathrati raddi, dan dia tidak akan pernah bosan kalau kita ulang-ulang, Masya Allah. Ini misalnya ya akhuna kita di Ahmad Akil Musyarrif tadi ya, membacakan ayat Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara. Terus kita ulang, nggak ada bosannya. Kalau lagu itu paling berapa lama kan? Ya, misalnya lagu Bang Thoyib, ya berapa kali diulang-ulang pasti bosan gitu. Tapi Al-Qur'an enggak. Ya. Kita mungkin ya jadi imam mulai bahari sampai wahini maghrib itu suratnya apa? Qul ya qulhu. Ya, Masya Allah, enggak ada bosannya. Walau diulang-ulang. Tidak akan pernah berhenti keajaibannya, dan dia adalah tidak pernah habis ketika jin di sini dikatakan mendengarkan itu. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi jin saja merasakan keajaiban yang luar biasa dari Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, mungkin agak sedikit mempersingkat waktu ya. Pada akhirnya di akhir zaman ini Rasulullah juga menggambarkan bahwa kita ini pada akhir zaman ini, agama ini, umat Islam ini akan datang dalam keadaan gharib ya, asing memang. Jadi hadirin rahimakumullah, Rasul mengatakan ja'ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Adalah agama Islam ini datang keadaan asing ya. Dia hanya beberapa
Kemudian beberapa yang apa namanya mengikut kepada Islam, kemudian kata Rasulullah wasayaudu ghariban. Suatu ketika orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam ini, kepada din ini akan menjadi orang yang gharib, asing begitu. Jujur itu asing. Kadang-kadang jujur itu asing, aneh orang melihat, oh ini kok jujur amat begitu. Ya. Nah, kemudian siapa kata Rasulullah yang ghuraba itu? Humul ladzi yuslihuna ma'afsadan nasi min sunnati. Mereka yang melakukan perbaikan pada saat manusia banyak melakukan kerusakan atas sunnahku. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang sedikit belum bisa agak panjang juga kayaknya gitu ya. Tapi setidaknya tadi khulasanya kesimpulannya kita diberikan gambaran apa yang terjadi pada zaman akhir ini dan bagaimana sikap kita, yakni kita harus kembali kepada kitabullah. Yang tadi dijelaskan sangat rinci bagaimana kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa barangkali ulun sampaikan sebagai pengantar kalau ada sedikit diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi adalah penyampaian materi dari Ustadz Lutfi Hidayat. Baik, mungkin kita akan lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Tadi ini sudah ada langsung dari Dr. Maria Ulfa. Ada yang bertanya kepada Dr. Maria Ulfa, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan wabarakatuh. guru ya. Bagaimana ini mungkin yang saat ini kayak gitu. Nah kan bagaimana menurut Ustadz dengan perayaan akhir tahun yang biasa dilakukan oleh ya Pemda sendiri gitu kan, Pemkot dan sebagainya, dan membuang-buang, kalau menurut kita kan kayak membuang-buang uang lah kayak gitu. Itu sebenarnya bagaimana tuntunannya dalam Islam kayak gitu Ustadz? Ya. Baik, mungkin langsung saja ya. Terima kasih ke Bu Dr. Maria Ulfa. Betul sekali, Bu. Apa namanya? Pertama ya, yang mudah-mudahan ini terus kita upayakan. Kebanyakan dari kaum muslimin sendiri ini tidak mengerti hakikat daripada berbagai perayaan-perayaan tersebut. Contoh yang sederhana adalah kayak semacam ritual meniup trompet, begitu, termasuk memakai pakaian yang ujungnya itu kayak pakaian yang itu adalah pakaian yang dikenakan saat itu oleh mereka-mereka orang-orang Islam, pakaian yang topi yang muncung ke atas itu adalah topi yang dipakai oleh kaum muslimin saat itu yang dipaksa murtad di zaman Andalusia ya. Di zaman ketika kaum muslimin sudah mulai mengalami kekalahan demi kekalahan dan kehinaan di Andalusia Spanyol ya. Jadi Andalusia atau Spanyol itu kalau kita melihat sedikit sejarah itu adalah dulu pernah kaum muslimin berjaya dan pusat Islam. Ulun sendiri ada tiap minggu itu mengajarkan tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu bahasa ininya Cordoba, Spanyol begitu. Jadi ahli tafsir dari Spanyol ada, Bu. Nah, itu mengingatkan kita bagaimana zaman inkuisisi begitu. Zaman pembasmian terhadap mereka-mereka yang masih
yang muslim, kemudian disuruh apakah murtad atau tidak, dan mereka itu disuruh pakai topi. Yang saat ini kadang-kadang kaum muslimin karena ketidakpahaman sejarah itu menggunakan atribut demikian, kemudian melebur, ya, melakukan ritual-ritual seperti itu. Jadi insya Allah ini kan hari demi hari ya, mudah-mudahan ya dengan berbagai dakwah, dengan berbagai video-video pendek yang menjelaskan hakikat sejarah ya, itu kaum muslimin mudah-mudahan semakin hari semakin apa namanya, sadar. Pertama itu adalah sikap tersebut bisa menjadikan kita tasyabbuh ya, menyerupai ya orang-orang yang bukan dari Islam. Dan alhamdulillah di berbagai apa namanya, instansi ya yang sudah mulai sadar begitu, itu sudah menggantinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu lebih kepada muhasabah kita, kepada apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dibandingkan atau diinikan dengan apa namanya, eee, hari-hari yang demikian tersebut, ya. Nah, tapi betul tadi bahwa, eee, itu ada yang kemarin itu di beberapa tempat itu menyalakan desain, kembang apinya itu udah menggunakan dana yang kadang-kadang ya luar biasa tabdzir begitu ya, mubadzir begitu. Mubadzir itu menggunakan harta, bukan hanya tidak pas tapi, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap kita apa? Terus ya, terus melakukan berbagai upaya-upaya dakwah ya, karena apa? Orang itu bersikap tergantung kepada perspektif dia. Nah, kita husnuzan saja untuk sementara begitu ya bahwa, yang melakukan itu adalah karena tidak paham, ya. Kalau dia muslim terus kita, dakwahi dengan berbagai apa yang kita bisa mampu men-share video-video, misalnya banyak sekali ya video dari Erina Handono gitu ya, sekarang itu, beliau mantan biarawati ya, bagaimana beliau secara detail menjelaskan ritual-ritual yang kadang-kadang kita ini tidak menyadari. Oleh sebab itu dalam beberapa keterangan dijelaskan bahwa, orang-orang Yahudi wan Nasara itu memang mereka tidak ridha ya, agar kita ini umat Islam ini mengikuti mereka shibran bi shibrin wa dzira'an bi dzira'in, ya. Nah, apapun solusinya adalah kita harus memberikan kesadaran kepada mereka. Kalau misalnya Ibu Dokter Maria Ulfah, memiliki wewenang, stop aja itu, ya. Artinya apa? Kalau ada makanya kan dalam upaya pencegahan kemungkaran ini yang paling efektif itu sebenarnya kalau kita memiliki apa namanya, kemampuan adalah kita, apa namanya, dengan kekuatan ya, kekuatan itu efektif. Kalau tidak ya kita dengan dakwah, itu barangkali.